Mau belajar bahasa apapun, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, any languages, semua bahasa itu sama, nggak ada yang sulit selama kalian mau berproses. Yang namanya fluency dalam suatu bahasa itu bisa dicapai ketika kalian mau berproses, belajar pelan-pelan. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu. Hari ini Miss Jolly nggak akan ngajar tentang grammar ya. So, hari ini kita akan sharing how to improve our English. Gimana sih biar kita itu bisa improve bahasa Inggris kita gitu kan. Jadi teman-teman perlu kalian ketahui bahwa Miss Jolly ini adalah guru bahasa Inggris ya. Saya asli Indonesia, lahir di pelosok desa kecil di Kediri. Jadi kalau kalian bisa paham, Kediri itu desanya minta ampun, ngomongnya medoknya minta ampun. Jadi kalau kalian tanya, ngomong bahasa Inggrisnya medok gitu, why not gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting bahasa Inggris bisa kan gitu ya. Jadi hari ini kita akan sharing how to improve our English. Ada beberapa konsep, ada beberapa hal yang memang harus kalian perhatikan ketika kalian itu pengen belajar bahasa Inggris. Pertama adalah listening. Kenapa Miss Jolly taruh listening ini di awal? Karena yang namanya listening itu amat sangat penting. Maksudnya pentingnya kayak gimana? Gini, coba pikirkan gini. Kalian itu kan orang Indonesia, ya nggak? Bahasa pertamanya mungkin bisa jadi bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Aceh, ada yang bahasa lain kan. Kemudian bahasa keduanya baru mungkin bahasa Indonesia, ya nggak? Jadi lidah kita itu terkonsep dari lahir kita sudah ngomongnya bahasa lokal, bahasa Indonesia gitu. Jadi akan sangat susah sekali untuk belajar bahasa Inggris. Lidah kita itu nggak dikonsepkan untuk ketika kita belajar bahasa Inggris kita langsung fluent, langsung lancar ngomong bahasa Inggris itu nggak bisa gitu. Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama kita, bukan mother tongue kita gitu loh. Jadi salah satu cara yang paling efektif yang pertama adalah listening. Nah, listening itu apa? Listening itu maksudnya mendengarkan. Kalian dengarkan. Apa yang didengarkan? Kalian bisa mendengarkan musik, ya kan? Kan banyak di luar sana bahasa Inggris yang lagu bahasa Inggris banyak sekali di YouTube, silahkan dicari. Kalian juga bisa mendengarkan podcast. Kalian juga bisa nonton film atau juga mungkin motivation videos. Kalian bisa nonton itu semuanya. Nah, tugas kalian adalah mendengarkan, dan mendengarkan. Listening, dan listening. Apakah kalian harus paham? Enggak. Yang penting kalian itu terbiasa gitu, terbiasa dialeknya mereka, cara ngomongnya itu kayak gimana, intonasinya kayak gimana, kemudian aksennya itu kayak gimana gitu, pronunciationnya itu kayak gimana. Kalian terbiasa aja dulu gitu. Kalau umpama semakin hari sudah terbiasa listeningnya, semakin hari kalau kalian listening itu kalian pasti akan nangkap gitu. Oh ini kata ini loh gitu lah. Oh ini kata ini loh gitu. Tapi kan kalian kan belum ini kan, belum paham 100% kalimatnya gitu biasanya. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting listening aja dulu. Biasakan tiap hari dengerin musik, dengerin podcast, nonton film. Biasakan aja tiap hari gitu. Pokoknya kalau mama otak kita distimulus untuk mendengarkan kalimat-kalimat bahasa Inggris, kita itu akan terbiasa gitu. Kemudian yang kedua kalian harus praktikkan yang namanya speaking, ngomong ya. Meskipun kalian orang Indonesia, kalian jangan takut, jangan malu. Miss aku takut nanti dibilang keminggris. Ngono toh? Toh? Jangan khawatir, nggak apa-apa. It doesn't matter. Nggak apa-apa. Namanya kita kan orang Indonesia kan. Jadi kalau mama logat kita agak medok, ya nggak apa-apa
emang bisanya kita kayak gini, ya kan? Beda lagi kalau kita lahirnya di Amerika, beda lagi kalau kita lahirnya di Inggris gitu. Ya, jadi yang kedua adalah speaking. Kalian latihan ngomong. Latihan ngomongnya gimana? Satu, kalau mama kalian tiap hari dengerin musik, kalian juga tirukan liriknya itu loh. Tirukan, dikit-dikit tirukan gitu. Oh, cara bacanya gini loh, cara nyanyinya gini loh. Gini loh, gitu. Tirukan. Nonton film juga sama. Tirukan kata-katanya gitu. Pasti kalian dikit banyak nanti akan belajar dari situ. Kemudian yang ketiga, kalian bisa latihan sendiri di rumah. Kalian bisa mandi depan kaca tuh, gede kan. Nah, ngomong, "Hey, good morning friends," apa gitu, kayak ngomong aja sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting kalian tuh pede dulu. Masalah nanti aksenmu ke Jawa, aksenmu kok rodok Sunda, aksenmu kok rodok Betawi atau apa, no problem, it doesn't matter anymore gitu, nggak apa-apa, yang penting kalian itu pede dulu ngomong gitu ya, kalian pede dulu aja. Masalah backgroundmu backgroundmu orang Jawa terus omonganmu agak medok gitu, nggak masalah, aku medok juga gitu masalahnya, karena aku kan orang Jawa gitu ya, nggak ya toh, terus santai aja, nggak apa-apa. Jadi itu ya, yang pertama tadi biasakan tiap hari listening. Kemudian yang kedua speaking, ngomong. Pagi bangun tidur di depan kamar mandi sambil ngomong, "Hey mirror, how are you today?" Tanyain gitu, kayak atau coba ngomong di kaca gitu, ngomong apa, motivasi kayak apa. Yang penting kamu ngomong dulu pakai bahasa Inggris ya. Latihan tiap hari. Kemudian yang ketiga, reading, membaca. Fungsinya apa membaca? Yang nama membaca itu kan hubungannya sama textbook kan, tulisan kan. Nah, gini, kalau kalian udah terbiasa mendengarkan, kalian udah latihan ngomong gitu, kemudian kalian baca. Nah, membaca, reading, it's really important, you know. Membaca itu sangat penting. Gunanya apa? Dengan membaca teks bahasa Inggris, kalian akan memperdalam grammar. Satu, grammarnya jadi tambah bagus. Kemudian yang kedua, kalau kalian rajin membaca, kalian itu akan memahami gitu strukturnya bahasa Inggris tuh kayak gimana. Oh, pronounce-nya kok pronounce-nya saya salah. Oh, struktur kalimatnya begini loh gitu. Oh, ini subjeknya, oh ini verbnya, oh ini objeknya. Kalian bisa tahu strukturnya kayak gimana, ya enggak? Kemudian yang ketiga, dengan membaca kalian itu akan menambah yang namanya vocabularies. Mungkin kalian dengar listening gitu, apa ya ini, vocabnya apa ya, nggak paham. Tapi ketika terus kalian membaca itu kalian kayak, oh ternyata ini loh vocabnya gitu. Jadi dengan membaca kalian punya 3 manfaat. Yang pertama, kalian belajar tentang grammar. Yang kedua, kalian belajar tentang struktur kalimat. Yang ketiga, kalian belajar tentang vocabulary-nya. Semakin kalian banyak membaca, semakin banyak vocabulary yang akan kalian dapat. Yang keempat, writing. Writing apa hubungannya? Iya, nulis. Nulis. Jadi kalian nulis aja gitu. Bisa jadi let's say kalian nulis di buku diary gitu, diary. Bahasa Inggrisnya diary gitu kan. Kalian nulis aja gitu sehari 1 page gitu, 1 halaman dibaca. Oh, ternyata grammarku ada yang salah, sambil dikoreksi, sambil dibaca, sambil nulis gitu. Jadi nulis aja nggak apa-apa. Jangan takut salah. Intinya satu, jangan takut salah. Kenapa? Nggak apa-apa. Yang namanya orang belajar kan, yang namanya belajar itu kan berproses. Semakin lama berproses, kita akan semakin lama memahami ilmu itu, memahami bahasa Inggris itu, pada akhirnya kita akan berprogres gitu ya. Semakin lama kalian berproses, maka kalian juga akan berprogres gitu loh. Yang terakhir yang pengen aku tegaskan adalah I would say you don't have to translate everything. Kalian gak harus mentranslate semua bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia. No. Learn English through English. Belajarlah bahasa Inggris melalui bahasa Inggris itu sendiri. Kecuali kalau kalian memang membaca listening kok nggak paham ini artinya
apa ya dalam bahasa Indonesia, bolehlah sekali-kali kalian Google artinya apa gitu, kalian terjemahkan boleh, tapi jangan tiap hari kalian terjemahkan per kata gitu. No, it doesn't work that way ya. Jadi kalian ingat, literasi translation will work for certain situation. Terjemahan itu akan bekerja untuk situasi tertentu, tapi pada dasarnya you will learn more, kalian akan belajar lebih lagi ketika kalian belajar bahasa Inggris itu ya dengan bahasa Inggris itu sendiri, nggak usah diartikan gitu ya. Alright, so itu tadi how to improve English versi Miss Jolie. Ada 4. Yang pertama, kalian listening dulu ya, dengerin apapun itu, movie, action movie, podcast, music, everything. Kemudian yang kedua speaking. Yang kedua speaking, kalian ngomong sendiri boleh, kalian nyari temen juga boleh, terserah, yang penting kalian latihan. Apa yang kalian dapat, input yang kalian dapat silahkan dikeluarkan melalui output speaking. Kemudian yang ketiga, kalian harus belajar yang namanya reading. Baca dulu tiap hari, baca aja dulu ya. Paham artinya alhamdulillah, nggak paham nggak masalah gitu loh ya. Yang keempat, writing, kalian practice writing, sedikit banyak writing juga akan membantu kalian. So those all for today friends, sehat selalu. Hal-hal yang pengen disampaikan, kalau mau sharing atau komentar apapun silahkan komen di kolom komentar di bawah. Ingat bahasanya yang baik dan sopan ya. That's all for today. Stay safe. And I always want to suggest you that English is not that hard. Bahasa Inggris itu nggak susah. So keep learning, stay positive. See you next time. Bye-bye.